Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Oh iya, kita sudah hampir 1 bulan ya tidak bertemu di kelas. Berhubung di negara kita bahkan di seluruh dunia ini mengalami pandemi corona, mau tidak mau kita harus berdiam diri di rumah dulu. Tetapi meskipun kita melakukan pembelajaran via online ataupun daring, semoga semua ilmu yang Ibu Guru sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, pada hari ini kita mau mempelajari tentang materi apa sih? Nah, untuk kali ini materi yang akan Ibu Guru sampaikan yaitu mengenai di sini Bu Guru mempunyai gambar. Yang pertama, ini merupakan gambar apa? Ayo. Nah, benar sekali. Ini adalah gambar ikan bakar. Nah, ikan bakar ini termasuk makanan halal atau makanan haram? Nah, benar sekali. Ini adalah termasuk makanan halal. Gambar yang kedua, ini adalah daging babi. Daging babi ini termasuk makanan halal atau makanan haram? Benar sekali, ini adalah makanan haram. Nah, jadi untuk hari ini guru akan menyampaikan materi mengenai makanan halal dan makanan haram. Nah, untuk selanjutnya akan guru jelaskan sedetail mungkin mengenai makanan halal dan makanan haram. Nah, pada kesempatan kali ini, Guru akan menyampaikan mengenai materi makanan halal dan makanan haram. Yang pertama, ini akan membahas mengenai makanan halal. Nah, pengertian dari makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Jadi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang, itu pada dasarnya halal untuk dimakan. Nah, kecuali ada nas Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkannya untuk dimakan. Jadi, apabila dalam suatu Al-Quran ataupun hadis itu terdapat ayat yang menjelaskan bahwa ada makanan yang tidak boleh untuk dimakan, maka jangan dimakan, karena apabila seseorang memakan makanan tersebut, maka seseorang itu akan berdosa. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan halal. Nah, jenis-jenis makanan halal ini ada 3. Yang pertama itu halal karena zatnya, yaitu makanan yang memang tidak dilarang oleh hukum syariat. Jadi zat yang terkandung dalam makanan tersebut itu memang benar-benar boleh untuk dimakan dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Contohnya seperti nasi, telur, susu, seperti itu. Yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya. Ini adalah segala sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Jadi makanan yang halal itu harus dengan cara memperolehnya dengan cara yang halal pula. Jadi apabila ikan itu makanan halal. Nah, apabila cara memperolehnya itu dengan mencuri atau menipu, maka itu bisa dihukumi haram. Jadi tidak boleh memperolehnya dengan yang haram. Yang selanjutnya itu halal karena cara pengolahannya. Nah, jadi segala makanan yang halal harus melalui proses pengolahan yang halal pula. Jadi segala makanan itu dalam proses penyembelihannya itu harus melalui cara yang halal. Contohnya saja ketika ada sapi, kambing, ikan, ayam, kalau disembelih tidak melalui proses yang halal, maka makanan-makanan tersebut bisa dihukumi haram. Nah, jadi apabila kita menyembelih ayam, itu harus benar-benar menggunakan pisau yang tajam, kemudian urat nadinya itu harus sampai benar-benar putus. Nah, bukan dengan dicapik-capik atau ditusuk-tusuk
seperti itu. Karena apabila melakukan penyembelihan seperti itu, maka ayam itu bisa dihukumi dengan haram. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam makanan halal. Yang pertama adalah makanan dari segi jenisnya. Nah, ini adalah yang pertama, semua binatang laut dihalalkan, sedangkan binatang darat sebagian dihalalkan dan diharamkan. Nah, jadi semua binatang laut itu dihalalkan, kecuali seperti hiu itu diharamkan karena hiu itu bertaring. Nah, sedangkan di hewan yang ada di darat itu ada yang dihalalkan dan ada diharamkan. Contohnya seperti yang diharamkan, contohnya seperti daging babi, kemudian daging anjing seperti itu. Ada juga hewan yang hidup di darat maupun di air itu diharamkan, contohnya seperti katak. Nah, yang selanjutnya itu berupa nabati, tumbuhan berupa biji-bijian, buah-buahan, dan sayur mayur. Nah, buah-buahan, sayur mayur ini termasuk tumbuhan yang halal untuk dimakan. Kemudian kelinci ini juga merupakan hewan yang halal untuk dimakan. Kemudian ada kambing, sapi, ini juga termasuk hewan yang halal untuk dimakan. Nah, jadi hewan-hewan yang ada di atas ini termasuk contoh dari makanan yang halal. Nah, kalau dimasak nanti jadinya seperti ikan bakar seperti ini. Nah, ini termasuk makanan yang halal untuk dimakan. Yang selanjutnya yaitu berupa hasil bumi yang lain. Contohnya seperti garam laut, terus mineral, itu termasuk makanan yang halal untuk dimakan. Macam-macam makanan halal yang kedua yaitu makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya. Yang pertama itu dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain, seperti bekerja sebagai sopir, pedagang, terus pegawai, seperti itu. Jadi makanan yang dihasilkan dari usaha atau pekerjaannya dengan halal, maka itu makanannya bisa dihukumi dengan makanan yang halal. Kemudian dari hasil sedekah, contohnya seperti zakat, infak, hadiah, tasyakuran. Nah, apabila saya mendapatkan suatu tasyakuran dari tetangga saya, nah itu termasuk suatu makanan yang halal dan boleh untuk dimakan. Yang selanjutnya itu dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan. Ini adalah termasuk juga makanan halal. Jadi makanan yang diperoleh dari rampasan ketika peperangan itu boleh untuk dimakan. Yang selanjutnya yaitu dari mengemis yang diberikan secara ikhlas. Nah, pekerjaan ini halal, tetapi Allah itu membencinya. Karena apa? Karena sifatnya mengemis itu ada meminta-minta seperti itu. Jadi Allah kurang menyukai pekerjaan seperti ini. Tetapi makanan yang dihasilkan melalui pekerjaan mengemis ini juga termasuk makanan yang halal. Nah, manfaat mengonsumsi makanan halal yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah dan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengonsumsi makanan yang halal, makanan yang baik, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari murka-murka Allah. Kemudian kita terjaga kesehatannya, baik hati maupun jasmani, karena yang dimakan ialah sesuatu yang halal. Nah, jadi apabila kita makan makanan yang halal, maka kita itu akan mempunyai kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga yaitu rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat. Ketika kita memakan makanan yang halal, kemudian mendapatkannya juga dengan cara yang halal, maka kita akan mendapatkan rezeki dari Allah itu dengan berkah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya,
Jadi ketika kita memakan makanan yang halal, maka kehidupan kita juga akan memiliki ketenangan, karena kita tidak mencuri, kita tidak menipu, dan hasil yang kita makan itu juga benar-benar dengan cara yang benar juga. Yang terakhir yaitu memiliki akhlakul karimah dan terhindar dari akhlak tercela. Jadi apabila kita memakan makanan yang halal, kita akan memiliki akhlak yang baik dan terhindar dari akhlak tercela. Nah, jadi contoh-contoh yang ada di atas ini termasuk makanan-makanan yang halal. Nah, selanjutnya sudah membahas mengenai makanan halal, lanjut saja kita akan membahas mengenai makanan haram. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengenai makanan haram. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai makanan halal, kemudian macam-macamnya itu apa saja, jenis-jenisnya itu seperti apa, dan kemudian manfaat mengonsumsi makanan halal itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai makanan haram. Nah, contoh dari makanan haram tadi adalah daging babi. Jadi kita itu tidak boleh memakan daging babi. Jadi pengertian dari makanan haram ini ialah haram di sini artinya ialah dilarang. Jadi makanan yang haram ialah makanan yang dilarang untuk dimakan menurut syariat Islam. Setiap makanan yang diharamkan oleh syara pasti ada bahayanya, dan apabila meninggalkannya pasti ada manfaatnya dan mendapat pahala. Jadi makanan haram ini adalah makanan yang tidak boleh dimakan. Ini dijelaskan dalam syariat Islam, dijelaskan dalam nas Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi setiap makanan yang tidak boleh dimakan atau diharamkan oleh syariat Islam itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Jadi apabila kita tidak boleh memakan makanan itu, pasti itu ada manfaatnya untuk kita. Kemudian jenis-jenis makanan haram. Nah, makanan haram dalam Islam, jenis-jenis makanan haram di sini ada dua. Yang pertama adalah makanan haram karena zatnya. Makanan yang sudah dinyatakan haram zat penyusunannya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, jadi makanan haram karena zatnya ini makanan yang zat penyusun makanannya itu apabila kita konsumsi itu akan membahayakan bagi tubuh kita, bagi diri kita sendiri. Contohnya itu seperti daging babi, daging anjing, kemudian darah, minuman keras. Nah, contoh-contoh makanan seperti itu tidak boleh untuk kita makan. Contohnya, gambarnya seperti ini. Daging babi, kemudian minuman khamar. Nah, ini termasuk makanan-makanan yang apabila kita konsumsi itu akan menyebabkan bahaya pada tubuh kita. Kemudian jenis yang kedua ini adalah makanan haram karena sebabnya. Maksudnya di sini jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi, akan tetapi makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Nah, contohnya seperti ikan tadi itu makanan yang halal. Nah, apabila cara memperolehnya itu dengan cara yang haram seperti
mencuri atau menipu, maka ikan itu termasuk makanan yang diharamkan untuk dimakan. Contoh yang lain seperti makanan dari hasil riba, kemudian makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan, itu termasuk makanan-makanan yang dilarang dan diharamkan untuk dimakan. Selanjutnya, ada dasar hukum makanan itu diharamkan. Itu karena apa sih? Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Maidah ini sudah sangat dijelaskan bahwa makanan-makanan yang disebutkan tadi itu sangat diharamkan dalam syariat Islam. Karena apa? Ya, karena bangkai itu tidak boleh dimakan, tetapi ada 2 bangkai yang boleh dimakan, seperti bangkai ikan dan bangkai belalang itu boleh untuk dimakan. Nah, binatang buas, binatang bertaring, binatang menjijikan itu tidak boleh dan diharamkan untuk dimakan. Contohnya seperti kucing. Kucing dilarang untuk dimakan karena kucing ini memiliki taring. Dan hewan-hewan yang bertaring ini tidak boleh untuk dimakan. Contohnya seperti kucing, macan, harimau, seperti itu tidak boleh dimakan. Kemudian tikus itu sendiri juga tidak boleh dan diharamkan untuk dimakan karena sifatnya tikus ini hewan yang menjijikkan, dan apapun makanan atau apapun hewan yang menjijikkan itu diharamkan untuk dimakan. Nah, selanjutnya akibatnya apa sih ketika kita mengonsumsi makanan-makanan haram? Yang pertama, amal ibadah kita tidak akan diterima dan akan merusak amal-amal soleh kita. Nah, jadi sesoleh-solehnya kita, kemudian amal kita banyak, tapi kita memakan makanan yang haram, maka itu akan sia-sia dan Allah tidak akan menerima amal-amal yang kita peroleh semasa hidup kita. Yang kedua yaitu makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa. Ya, tentu saja apabila kita memakan makanan yang haram, maka jiwa kita akan rusak karena zat yang terkandung dalam makanan-makanan ini mengandung zat-zat yang membahayakan bagi jiwa dan tubuh kita. Makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan kita juga. Jadi selain jiwa kita yang rusak atau jiwa yang kita yang terancam, maka kesehatan kita pun juga akan terancam. Ya, karena zat-zat yang ada di dalam makanan dan minuman ini yang menyebabkan jiwa kita menjadi rusak. Yang selanjutnya yaitu makanan dan minuman haram membazirkan harta. Ya, jelas saja apabila kita membeli makanan yang haram atau mendapatkan makanan yang haram, maka harta kita juga akan sia-sia, harta kita terbuang begitu saja, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah jelas bahwa makanan haram itu tidak boleh untuk dimakan, dan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan yang bertaring, hewan yang menjijikan, terus daging babi ini tidak boleh dikonsumsi karena daging babi ini mengandung cacing pita yang apabila itu masuk ke dalam tubuh kita itu akan menyebabkan bahaya bagi tubuh kita. Kemudian minuman khamar ini juga sangat membahayakan bagi kita karena sifatnya itu memabukkan. Jadi makanan dan minuman seperti ini sangat dilarang dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Nah,
seperti itu. Nah, jadi yang Bu Guru sudah sampaikan mengenai makanan halal, kemudian makanan haram, sudah sangat jelas sekali ya. Nah, semoga apapun yang tadi Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat bagi Bu Guru serta teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, semoga liburan dan di rumah aja kali ini bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif dari teman-teman semua. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.